Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Triwidarti dengan NIM 12211220230 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Perbandingan Sastra Novel I'm Perfect karya Meira Anastasia dengan film I'm Perfect karya Ernest Prakasa. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sastra merupakan sarana penumpahan ide atau pemikiran tentang kehidupan dan sosial dengan menggunakan kata-kata yang indah. Salah satu kategori sastra yaitu novel. Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dalam sebuah novel, si pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realitas kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut. Seiring melajunya perkembangan teknologi yang gencar, mempengaruhi perkembangan kreativitas seseorang dalam menciptakan dan mengembangkan sebuah karya. Tak jarang bahwa film yang kemudian hadir dengan ide-ide cerita yang berangkat dari karya sastra ternyata mendapat apresiasi tinggi dan lebih digemari. Fenomena munculnya beberapa pengadaptasian sebuah novel menjadi film merupakan suatu perubahan substansi melalui wacana sehingga muncullah istilah ekranisasi. Ekranisasi merupakan pengadaptasian sebuah karya tulis berupa novel menjadi media gambar atau gerak atau film yang bisa dilihat dan didengar. Dalam ekranisasi, perubahan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan medium bahasa yang dipublikasikan ke dalam bentuk medium audiovisual. Salah satu karya sastra novel yang kemudian diadaptasi menjadi film adalah novel I'm Perfect. Latar belakang diproduksinya sebuah film I'm Perfect karya Ernest Prakasa yang diadaptasi dari novel I'm Perfect karya Meira Anastasia tidak lepas dari kesuksesan penjualan novel di kalangan masyarakat. Ketertarikan seorang sutradara untuk membuat sebuah film yang diadaptasi dari novel dilihat dari aspek cerita dan penjualan novelnya. I'm Perfect ini adalah sebuah karya hasil kolaborasi suami istri yang sangat kompak dalam berkarya. I'm Perfect bercerita tentang seorang perempuan atau istri yang tidak percaya diri akan fisiknya. Novel I'm Perfect maupun filmnya sangat menginspirasi para perempuan untuk percaya diri dengan fisik yang dimilikinya. Pembuatan sebuah film memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak dapat memindahkan seluruh isi atau cerita yang ada di dalam novel. Hal ini menyebabkan timbul perubahan yang disebabkan oleh perbedaan media antara sebuah novel dan film. Perubahan yang ditimbulkan tersebut dapat mempengaruhi proses pembuatan adaptasi novel ke dalam bentuk film karena adanya penambahan beberapa tokoh, pengurangan beberapa peristiwa, ataupun perubahan variasi dalam film yang tidak dapat ditemukan di dalam novel. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa saja persamaan dan perbedaan karya sastra novel dengan film menggunakan teori sastra bandingan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan karya sastra novel I'm Perfect dengan film I'm Perfect, maka peneliti mengambil judul Analisis Perbandingan Sastra Novel I'm Perfect karya Meira Anastasia dengan film I'm Perfect karya Ernest Prakasa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, apakah terdapat perbedaan antara novel I'm Perfect dengan film I'm Perfect? Kedua, apakah ada persamaan antara novel I'm Perfect dengan film I'm Perfect? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara novel I'm Perfect dengan film I'm Perfect. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat persamaan antara novel I'm Perfect dengan film I'm Perfect. Bab 2. Kajian teori. Pertama, unsur intrinsik. Menurut Nurgiantoro 2013, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks sastra. Unsur yang dimaksud dalam unsur intrinsik misalnya peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang, penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Sedangkan Kosasih 2019 mengungkapkan unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam karya-karya itu sendiri, yang terdiri dari tema, amanat, penokohan, latar, dan sebagainya.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik adalah komponen-komponen yang membentuk dan menyusun karya sastra dari dalam sehingga menjadikan yang utuh sebagai sebuah teks sastra. Unsur-unsur tersebut mencakup tema, alur penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang secara keseluruhan membangun struktur dan makna dalam karya tersebut. Yang kedua yaitu unsur intrinsik. Amiruddin dalam Misi dan Rosmiati 2022 berpendapat bahwa unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun mampu menentukan bentuk dan isi cerita suatu karya itu sendiri, meliputi agama, moral, budaya, dan sosial. Sedangkan Nurgiantoro 2013 mendefinisikan unsur intrinsik sebagai unsur-unsur di luar karya sastra yang secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra, seperti keadaan subjektivitas pengarang, sikap keyakinan pandangan hidup, biografi pengarang, keadaan psikologi pengarang, keadaan lingkungan pengarang, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pandangan hidup suatu bangsa. Berdasarkan pendapat Amiruddin dan Nurgiantoro, dapat disimpulkan bahwa unsur ekstrinsik adalah segala sesuatu yang berada di luar karya sastra, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bentuk, isi, dan struktur karya tersebut. Unsur ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti agama, moral, kebudayaan, sosial, psikologi, serta latar belakang pengarang, termasuk pandangan hidup dan lingkungan tempat ia berkarya. Bab 3. Metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berfokus untuk mendeskripsikan keadaan objek dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak mengandalkan keuntungan statistik tetapi sifat atau kualitas objek untuk mendapatkan kebenaran relatif. Kedua, tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilakukan secara studi pustaka atau library research, di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan objek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 bulan, dihitung sejak bulan April hingga Mei 2025. Yang ketiga, ada objek penelitian. Objek penelitian yaitu karya sastra novel Ain Perfect karya Meira Anastasia dan film Ain Perfect karya Ernest Prakarsa. Keempat, ada sumber data. Data dalam penelitian ini berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Ain Perfect karya Meira Anastasia dengan film Ain Perfect karya Ernest Prakasa. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa novel Ain Perfect karya Meira Anastasia diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Ulama di Jakarta pada tahun 2018 dan film Ain Perfect karya Ernest Prakarsa diproduksi oleh Star Vision Plus dan ditayangkan perdana pada tahun 2019. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat. Teknik simak menurut Mahsun 2017 mengungkapkan bahwa teknik simak adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data penelitian dengan menyimak isi novel Ain Perfect karya Meira Anastasia dan film Ain Perfect karya Ernest Prakasa. Teknik menyimak dibutuhkan peneliti untuk mengidentifikasi data-data penelitian yang dibutuhkan. Setelah menyimak, peneliti mencatat hal-hal yang berhubungan dengan data-data penelitian yang ditemukan. Bab 4. Temuan dan pembahasan. Yang pertama, ada persamaan novel Ain Perfect dan film Ain Perfect. Persamaan antara kedua karya sastra yaitu novel Ain Perfect dengan film Ain Perfect adalah sebagai berikut. 1. Tema. Baik novel maupun film sama-sama mengangkat tema sentral tentang penerimaan diri dan perjuangan melawan standar kecantikan yang sempit. Yang kedua, ada amanat. Keduanya menyampaikan pesan moral yang serupa yaitu pentingnya menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Yang ketiga, ada tokoh. Keduanya memiliki tokoh utama bernama Rara yang mengalami permasalahan dan transformasi terkait dengan bentuk tubuh dan kepercayaan dirinya. Yang keempat, ada konflik. Konflik utama dalam kedua karya sastra tersebut berpusat pada pergulatan Rara dengan citra tubuhnya dan tekanan dari lingkungan sekitar terkait standar kecantikan.
Kelima, kritik sosial. Keduanya secara implisit maupun eksplisit menyampaikan kritik terhadap standar kecantikan yang tidak realistis dan dampaknya pada individu. Yang kedua, ada perbedaan novel Imperfect dengan film Imperfect. Perbedaan antara dua karya sastra yaitu novel Imperfect karya Meira Anastasia dengan film Imperfect karya Ernest Prakasa adalah sebagai berikut. 1. Alur. Novel alurnya yaitu cenderung lebih kronologis dan detail dengan banyak subplot dan pengembangan karakter yang lebih mendalam. Yang kedua ada penokohan. Penokohan pada novel memberikan pendalaman karakter yang jauh lebih mendalam dan kompleks, sedangkan penokohan dalam film itu menghadirkan karakter-karakter yang lebih stereotipikal namun efektif dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga ada latar. Latar pada novel Imperfect lebih deskriptif dan memberikan detail yang lebih banyak tentang lingkungan fisik dan sosial tempat cerita berlangsung, sedangkan latar pada film Imperfect lebih visual dan berfungsi sebagai latar belakang aksi. Yang keempat, ada sudut pandang. Sudut pandang pada novel Imperfect diceritakan menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu aku melalui narasi Rara, sedangkan pada film Imperfect menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang kelima, ada gaya bahasa. Novel memiliki gaya bahasa yang lebih cenderung reflektif, deskriptif, dan intim, mencerminkan pemikiran dan perasaan Rara sebagai narator. Sedangkan gaya bahasa dalam film Imperfect lebih dialogis, visual, narasi dalam film cenderung lebih ringkas dan langsung pada poinnya. Bab 5. Penutup. Simpulan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap novel Imperfect karya Meira Anastasia dan film Imperfect karya Ernest Prakasa, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan tema utama mengenai pentingnya penerimaan diri dan perjuangan melawan standar kecantikan yang sempit. Persamaan lain juga terlihat dari pesan moral, tokoh utama, konflik batin, serta kritik sosial yang disampaikan secara body shaming dan ekspektasi fisik yang dilekatkan pada perempuan. Namun demikian, karena perbedaan media, terdapat sejumlah perbedaan mencolok antara novel dan film. Novel disajikan secara lebih reflektif dengan sudut pandang orang pertama, memberikan ruang lebih dalam pada aspek psikologi tokoh serta dinamika hubungan pribadi. Sementara film, karena keterbatasan durasi dan sifat visualnya, menekankan transformasi fisik tokoh secara lebih eksplisit dan menyederhanakan beberapa subplot. Ekranisasi yang dilakukan memunculkan proses penyesuaian berupa pengurangan, penambahan, dan perubahan alur serta karakter, namun tetap mempertahankan esensi cerita yang menginspirasi penonton maupun pembaca untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Selanjutnya, saran. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar kajian perbandingan antara karya sastra dan adaptasi film terus dikembangkan, terutama untuk menggali lebih dalam proses ekranisasi sebagai bentuk interpretasi kreatif lintas media. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam memahami dinamika hubungan antara teks sastra dan media audiovisual. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas fokus kajian misalnya dengan menganalisis aspek gender, budaya, populer, atau menggunakan pendekatan intertekstual secara lebih mendalam agar memberikan kontribusi yang lebih luas bagi kajian sastra bandingan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.